Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa untuk belajar perkawinan Katolik. Saling mencintai tapi pacar beda agama. Nah, kira-kira mau lanjut menikah atau putus? Ya, tentu saja kita tahu ya, dengan pernikahan beda agama akan begitu banyak masalah yang kompleks, ya. Termasuk nanti untuk soal iman anak-anak. Jangan dianggap, nggak apa-apa, anak nanti bisa memilih sendiri. Itu sebenarnya orang yang kurang bertanggung jawab ya sebagai seorang Katolik. Nah, misalnya ya beda agama ini bisa dengan eh, orang Muslim, dengan orang Buddha, dengan Hindu, ataupun bahkan dengan saudara-saudari Kristen yang baptisannya tidak bisa kita nyatakan sebagai baptisan yang sah, termasuk dengan orang yang tidak punya agama. Ya, saya pernah memberkati pernikahan pasangannya orang tidak punya agama ya, dari luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, ternyata ada yang namanya halangan beda agama atau disparitas kultus. Menurut Kanon 1086, ini paragraf 1, perkawinan antara dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Ya, jadi yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik ini bisa saja dia baptis bayi, bisa saja baptis dewasa tetapi telah dibaptis atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya. Yang dimaksud siapa? Barangkali ini dibaptis di dalam gereja Kristen, tetapi karena baptisan itu sama dan orangnya ingin bergabung dalam gereja Katolik, mereka diterima di dalam gereja Katolik. Ketika mereka masih sebagai orang Katolik dan tidak meninggalkannya secara formal, sekarang mau menikah dengan orang yang tidak dibaptis adalah tidak sah. Memang untuk pernikahan yang ini bisa memperoleh dispensasi, ya, tetapi silahkan yang mau menikah pikirkan dulu ya, ke depan ada begitu banyak masalah dan banyak juga yang kemudian perkawinannya runtuh di tengah jalan, terlebih-lebih dengan cara pandang pernikahan yang berbeda agama satu dengan lainnya. Di dalam paragraf yang kedua disebutkan, ya, Kanon 1086 masih itu, dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 1125 dan Kanon 1126. Loh, kalau begitu bisa diberi dispensasi, memang betul, ya, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan dispensasi itu seperti apa? Inilah yang disebut sebagai Kanon 1125 dan 1126. Nah, syarat untuk terpenuhi dispensasi itu pihak Katolik, ya ini ingat ya saudara-saudari yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik akan selalu setia pada iman Katoliknya. Jadi sekali dibaptis itu tidak, meterai itu tidak akan pernah hilang. Ya.
Maka ketika menikah dengan pasangan yang tidak Katolik, ya tetaplah setia dalam iman Katolik, menjauhkan segala macam bahaya, meninggalkan imannya. Jadi apabila seseorang ingin menikah dan kiranya iman dari pihak Katolik ini akan terancam, misalnya dia mengatakan, nanti setelah kehamilan ini saya akan mengikuti pihak suami, hanya sekarang saya takut pada orang tua. Nah, seperti itu sudah dipastikan tidak akan diberi dispensasi. Atau misalnya setelah menikah dalam kasus tertentu, kehamilan sebelum menikah atau pranikah, lalu memaksakan menikah dan menyatakan nanti setelah menikah akan berpisah, tentu juga tidak akan diberi dispensasi. Jelas ya, ini dalam kanon-kanon 125 ya. Berikutnya, pihak Katolik akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan baptis Katolik. Jadi memberikan baptis Katolik itu artinya baptis anak, ya, serta pendidikan Katolik bagi semua anak-anaknya. Ya, anak dididik Katolik. Ya, saudara-saudari mempunyai iman Katolik sejak dulu. Maka ya sekarang tugas saudara juga untuk mendidik semua anak-anaknya secara Katolik. Itu tanggung jawab iman. Nah, lalu bagaimana pihak yang tidak dibaptis? Pihak yang tidak dibaptis diberitahu tentang janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik. Jadi ini hanya janji pihak Katolik. Ya, sekurang-kurangnya janji ini diketahui bahwa pasanganku itu mempunyai niat untuk membaptis anak, memberi pendidikan Katolik bagi anak. Nah, itu harus tahu untuk pihak yang tidak Katolik. Keduanya, kedua pihak diberi penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan. Nah, tadi sifat hakiki perkawinan itu apa? Masih ingat enggak? Yaitu soal unitas dan indisolubilitas. Jadi, misalnya, nanti kalau pasanganku yang tidak Katolik ini tidak punya anak, saya karena tidak Katolik kan punya hak untuk kawin dengan orang lain berikutnya, dengan yang ini, dengan yang itu. Nah, kalau ada indikasi seperti itu, tidak akan dinikahkan. Ya, unitas, ya, pernikahan satu dengan satu sifatnya tetap. Indisolubilitas itu apa? Tak terceraikan. Jadi jangan mengatakan, walah nanti kalau memang nggak punya anak gimana? Nggak punya anak ya cerailah, saya mencari orang yang bisa memberi keturunan. Tidak akan diberi dispensasi. Tapi kalau misalnya sudah diberi dispensasi ingkar janji bagaimana? Ya di dunia ini banyak orang yang ingkar janji. Ya, tetapi sekurang-kurangnya saat mau dimintakan dispensasi itu, dia sudah membuat janjinya ini. Nah, kiranya cukup jelas ya, saudara-saudari. Masih ada lagi yang kanon 1126. Adalah tugas konferensi para uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas. Juga dalam tata lahir dan cara pihak tidak Katolik diberitahu. Tugas konferensi para uskup. Ya. Lalu kiranya seperti apa ya? Selama ini kalau wawancara kanonik dengan pastor, pastor akan
memberitahu sebagaimana ini tugas konferensi para uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut. Selama ini untuk di Indonesia harus mengisi formulir ya, menandatangani pihak janji Katolik. Jadi yang Katolik itu berjanji. Lalu yang non Katolik hanya mengetahui. Jadi sifatnya hanya mengetahui maupun menetapkan cara-cara hal itu menjadi jelas ya, dengan formulir kiranya cukup jelas. Juga dalam tata lahir dan cara pihak tidak Katolik diberitahu. Biasanya imam akan memberitahu pihak tidak Katolik, ini loh, calon istri atau suamimu itu punya janji seperti ini. Kiranya seperti apa nanti kamu? Mau enggak? Karena ini menyangkut rencana agar bisa mendapatkan dispensasi. Ya, ini misalnya ya, gambar ini beda agama. Saya menemukan ada banyak orang yang setia sampai mati meskipun pernikahan beda agama. Tetapi tidak sedikit pula karena perbedaan agama itu pernikahan menjadi amat sangat runyam dan sangat sensitif. Ya, maka pikirkan dulu sebelum mengambil keputusan sampai kepada pernikahan. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh, ya, tetapi pikirkan dulu agar masa depan pernikahan Anda itu aman. Lebih dari itu, iman saudara-saudari aman. Iman anak-anakmu aman. Misalnya saudara-saudari punya anak-anak dan imannya itu tidak aman, apakah saudara akan rela? Nah, ini bukan perkara yang mudah. Nah, saudara-saudariku, selamat belajar hukum perkawinan Katolik. Ya, kiranya itu cukup memberi penjelasan bagi mereka yang akan menikah berbeda agama. Ada aturan-aturan yang sangat jelas di dalam gereja Katolik. Baiklah, jangan lupa like, share, and subscribe. Makasih. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Tuhan Yesus memberkati.